Isu pelaksanaan TUSI di unit kerja. Yutriani Andika. 3 isu pelaksanaan TUSI di UHTP Universitas Nusa Cendana. Yang pertama, sistem merit tidak terlaksana dengan baik. Yang kedua, pembatasan pengajuan mutasi bagi ASN. Yang ketiga, kedisiplinan pegawai yang relatif rendah. Sistem merit yang tidak terlaksana dengan baik. Sistem merit adalah kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan kepada kualifikasi kompetensi kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit mempunyai manfaat bagi instansi dan pegawai apabila dilaksanakan dengan baik. Saat ini saya ditugaskan di unit kerja UHTP bagian hukum tata laksana Universitas Nusa Cendana. Dalam satu unit kerja ada beberapa bagian diantaranya yaitu HTL, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha. Di unit kerja saya, pegawai yang berstatus sebagai ASN hanya 7 orang. Sisanya adalah pegawai kontrak yang jumlahnya 2 kali lipat dari jumlah ASN. Hal ini menyebabkan pembagian beban kerja yang tidak merata, yaitu lebih dibebankan kepada pegawai kontrak, dan juga implementasi direct man to the right place tidak dilaksanakan dengan baik. Artinya banyak pegawai yang ditempatkan tidak sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikannya. Bahkan double job biasa terjadi. Akibatnya akan timbul permasalahan dalam kinerja pegawai dalam melakukan tugas pelayanan publik seperti informasi yang tidak valid, adanya perbedaan standar pelayanan antar masing-masing pegawai. Yang kedua, pembatasan pengajuan mutasi bagi ASN. Mutasi merupakan salah satu hak ASN yang terdapat dalam pasal 73 dalam Undang-Undang ASN. Setiap ASN mempunyai hak untuk mutasi selama sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kampus Undana membatasi pengajuan mutasi bagi ASN khususnya bagi CPNS baru. Masing-masing CPNS baru, baik dosen maupun tenaga kependidikan diwajibkan untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengajukan pindah minimal 25 tahun setelah menjadi PNS. Pembatasan pengajuan mutasi bagi ASN, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan mutasi. Selama tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, mutasi dapat menjadi salah satu sarana untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas ASN. Pihak Undana tentu memiliki alasan sendiri untuk membuat kebijakan ini, namun ada baiknya antara pihak kampus dan CPNS atau ASN yang bertugas mendiskusikan kembali terkait kebijakan ini agar tidak terjadi pelanggaran hak dan kewajiban yang tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik karena akan mempengaruhi iklim kerja menjadi tidak nyaman atau merasa tertekan sehingga ASN tidak semangat dalam melakukan pelayanan. Yang ketiga adalah kedisiplinan pegawai yang relatif rendah. Ini akan menjadi isu prioritas bagi saya. Kedisiplinan merupakan hal yang penting yang harus diterapkan dalam segala hal karena kedisiplinan sangat mempengaruhi keberhasilan. Di Undana, tingkat kedisiplinan pegawai masih relatif rendah. Dapat dilihat dari ketepatan waktu pegawai datang ke kantor. Rata-rata di atas waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Hal ini tentu akan berpengaruh pada performa pelayanan publik. Jika dianalisis berdasarkan USG, yaitu urgensi, dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. Kedisiplinan pegawai yang relatif rendah merupakan isu yang harus dituntaskan dengan segera, karena akan sangat mempengaruhi performa dan kinerja pegawai dalam mewujudkan pelayanan prima. Pimpinan sebagai agen of change dan pengambil keputusan harus bertindak tegas berkaitan dengan kedisiplinan pegawai untuk datang ke kantor tepat waktu. Semakin tepat waktu, maka kegiatan pelayanan pun akan semakin cepat dilaksanakan sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pelayanan. Yang kedua adalah seriousness, yakni dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan sistem atau tidak. Ketidakdisiplinan pegawai untuk datang ke kantor secara tepat waktu mencerminkan kinerja pegawai yang rendah pula. Jika terus-menerus dibiarkan tanpa ada solusi, nantinya akan memberikan pengaruh yang buruk pula pada sistem pelayanan. Karena kebiasaan buruk ini harus segera dihentikan demi mewujudkan pelayanan prima. Yang ketiga adalah growth, yakni apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah. Jika ketidakdisiplinan pegawai untuk datang ke kantor tepat waktu tidak
segera ditindak tegas, dikhawatirkan hal ini akan menjadi budaya yang kemudian menjadi hal yang biasa untuk dilakukan sehingga akan berpengaruh terhadap pegawai lain yang sudah disiplin. Demikian, terima kasih.